Oke, hai guys. Jadi balik lagi di Tato Tarus tadi, which is finally comeback banget karena mau TO ya, dan besok bio. Jadi kayak ini bakal pertama kali gue ngejelasin bio, tapi kayak oke lah, ya sudah. Kita mulai. Jadi aslinya mulai dari kelas 11 dulu. Jadi gue akan per sistem dan gue akan bedain per video. Jadi nggak gitu terlalu lama. Dan menurut gue ini singkat-singkat aja yang menurut gue yang akan keluar besok ya, yang nggak keluar besok nggak akan gue bahas. Jadi pertama ada pencernaan. Jadi pencernaan tuh basically ini yang paling menurut gue paling suka sih. Karena kayak ini ada dua, ada saluran sama kelenjar. Bedanya adalah kalau saluran itu yang lu dilewatin makanan. Tapi kalau misalnya kelenjar dia ngeluarin enzim dan dia nggak dilewatin sama makanan. Jadi dia kayak sekresi sekresi enzim which is. Jadi ada ludah, hati sama pankreas. Nggak harus enzim sih, bisa yang lain. Tapi intinya sekresi sesuatu yang berguna. Tapi dia nggak dilewati makanan, itu yang kelenjar aksesoris kita bahasanya. Tapi kalau saluran dia yang dilewati makanan. Jadi kalau saluran pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Kata gua ngafalinnya yang cavum oris, esophagus, ventriculus, intestinum, sama intestinum crassum. Kenapa nggak yang bahasa Indonesia? Karena Bulina mintanya yang Latin. Jadi jangan tanya gua. Oke, langsung aja. Mulut. Mulut itu ada mekanik dari gigi kan. Lungunya ada gigi taring, seri, geraham, sama kok gue jadi lupa. Geraham depan, geraham belakang. Oh, jadi ya benar. Nah, kimiawinya itu dari kelenjar saliva atau kelenjar ludah, di mana enzimnya adalah petialin. Dia ubah dari amilo menjadi maltosa. Ini basically itu adalah karbo. Jadi urutan kalau pencernaan tuh biasanya yang dari besar kayak makromolekul nanti ke sekecil mungkin sampai bisa diserap sama darah atau ya intinya diserap sama tubuh. Nah, jadi kalau di mulut ada petialin, enzim petialin, dia ubah dari amilum atau zat pati menjadi maltosa. Maltosa ini termasuk dari disakarida. Apa itu disakarida? Itu aslinya gula yang terdiri dari dua monosakarida. Karena kan di itu artinya dua. Jadi kayak biasanya urutannya itu ada polisakarida, terus disakarida, sama monosakarida. Monosakarida itu yang paling terkecil. Ya, simpelnya gitulah ya. Kayak ini amilum, pati yang masih gede-gede banget diubah jadi disakarida itu dua, yang tadi gue ngomong dua monosakarida. Ini nanti ada singkatannya MLS. Malas. Maltosa, laktosa, sama sukrosa. Nah, ini termasuk dari disakarida. Nanti monosakarida akan kita bahas secara lebih lanjut. Tapi contohnya kayak glukosa, terus ada galaktosa sama ada fruktosa. Yep. Oke. Next. Kerongkongan itu di sini ada gerak namanya peristaltik. Jadi kayak kenapa kalau misalnya kalau lu pas tiduran makanannya tetap bisa ke lambung lu ya karena ada gerak peristaltik itu. Dan di sini ada katup epiglottis yang misalnya saluran napas sama pencernaan. Jadi kenapa kayak kalau misalnya lu makan nih sambil ngobrol, terus kadang kan lu keselak, itu berarti seharusnya makanannya itu dia malah ke tenggorokan, makanya keselak. Karena keselak lu batukin, dia masuk lagi ke kerongkongan gitu loh. Jadi ya itu FYI aja sih basically. Tapi basically ada katup epiglottis yang pisahin antara saluran pernapasan sama pencernaan. Nah, hasil dari itu namanya bolus atau bola-bola makanan itu disebut bolus. Lanjut ke lambung atau ventriculus. Ada 3, HCl, pepsin, sama renin. HCl itu pH-nya sangat rendah dan dia biasanya untuk bunuh mikroorganisme. Karena ya kita logika aja sih, kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, terlalu asam ya pasti mati sih. Nah, kalau pepsin, ingat aja pep depannya, berarti pepton. Berarti dia ngubah dari protein jadi pepton. Kalau renin, dia gumpalin protein susu atau namanya disebutnya kasein. Cuman ya basically itu. Nah, hasil dari yang di lambung, ketemu hasil akhir namanya bubur kim. Nah, sebelum dia masuk ke usus, harus ada yang namanya pankreas. Kenapa? Karena salah satu yang paling penting di sini adalah ada natrium bikarbonat untuk netralin pH. Harus diingat, usus halus itu pH-nya basah. Sedangkan kalau misalnya di lambung, dia pH-nya asam. Jadi, lu harus butuh something yang buat netralin dia nanti pas pindah ke usus halus, yaitu natrium bikarbonat inilah. Nah, pankreas sendiri ada enzim juga, tripsin sama lipase. Tripsin itu berarti kan untuk ngolah protein. Protein tadi hasil akhirnya dari lambung adalah pepton. Berarti sekarang dia olah pepton menjadi yang paling kecil, yaitu asam amino. Sedangkan kalau lipase itu baru mulainya di pankreas, which is itu lemak sama asam lemak plus gliserol. Dan jangan salah, tadi kan gue udah ngomong, kelenjar itu hanya ngeluarin enzim, tapi makanan nggak ngelewat ke sana. Jadi pankreas ini nanti dia kerjanya di mana? Di usus halus.
Begitu juga dengan hati. Maaf ya, gue tulis di sini. Hati itu nanti kantong empedunya, which is dia bakal sekresi cairan empedu untuk emulsi lemak. Itu juga kerjanya bakal di mana? Di usus halus. Khususnya di mana? Nah, kita masuk ke bagian usus halus. Usus halus ada 3 bagian. Duodenum, jejunum, sama ileum. Ileum itu usus penyerapan, jejunum usus kosong, duodenum usus 12 jari. Nah, duodenum inilah yang dimana tadi bersatu itu. Pankreas, intinya pankreas enzimnya ke sini. Terus kantong empedu juga cairan empedunya ke sini di duodenum. Makanya tempat bermuara saluran pankreas dan juga kantong empedu. Nah, kalau untuk jejunum atau usus kosong, ini baru dia cerna makanan dan beserta enzim-enzimnya. Enzimnya, nah usus halus sendiri juga ada enzim disakaridase, lipase, sama erepsin. Erepsin ini jarang sih. Erepsin itu basically untuk cerna protein juga, jadi sama aja pepton jadi asam amino. Lipase juga sama lemak, asam lemak plus gliserol. Nah, disakaridase itu yang tadi gue bahas. Jadi disakaridase itu intinya kalau belakangnya ase itu berarti artinya enzim. Oke, itu harus diingat. Nah, disakaridase itu berarti dia ngubah dari disakarida jadi monosakarida. Mono itu artinya satu kan. Nah, ini enzimnya makanya ase sama ase. Maltase dia ubah dari maltosa menjadi glukosa plus glukosa. Glukosa plus glukosa itu kan berarti kan 2 monosakarida kan. Begitu juga laktase. Laktase itu berarti ubah dari laktosa jadi galaktosa plus glukosa. Ini nih laktase ini kan lactose intolerant. Ya, enggak sih. Tapi basically ini yang ada di susu. Kalau laktase. Kalau sukrase kalau nggak salah ini pada buah ya. FYI aja. Nah, kalau sukrase berarti sukrosa jadi glukosa plus fruktosa. Kalian harusnya bisa ngafalin, tahu kan galaktosa. Ada galaktosanya berarti laktosa. Kalau sukrase atau sukrosanya itu yang paling dekat berarti fruktosa. Kalau maltosa ya glukosa plus glukosa. Itu for your information aja. Nah, di usus penyerapan itu kita itu kalau misalnya mau nyerap ke tubuh itu harus dalam bentuk yang paling kecil. Which is kalau misalnya karbo paling kecilnya adalah glukosa. Kalau misalnya protein itu paling kecilnya adalah asam amino. Dan kalau misalnya lemak itu paling kecilnya adalah asam lemak plus gliserol kan. Ya udahlah, intinya itu. Nah, berarti kalau glukosa plus asam amino itu langsung di pembuluh darah. Tapi karena kita tahu lemak hitungannya tuh sama air, which is kalau darah itu kan mostly consist of air kan. Jadi lemak sendiri harus ada pembuluh khusus yang namanya pembuluh laktel. Ini gambar simple ya, dijonjot usus. Intinya dia biasanya ada pembuluh lakteal kayak gini. Kayak ininya X ini kayak arteri vena warna hijau biasanya, yaitu pembuluh lakteal. Nah, itu diserapnya itu khusus. Terus lanjut ke usus besar. Usus besar basically fungsinya aja tahu, pembusukan makanan dibantu oleh Escherichia coli, dia nyerap air, terus dia bantu bentuk vitamin K, dan dia juga bentuk feses. Basically ascendant naik, transversal lurus kayak horizon gitu, descendant tuh turun. And then baru rectum, baru anus. Sudah deh. Ya intinya pencernaan gitu doang sih. Oke, lanjut ya guys. Bye.